Konflik Nikita Mirzani dengan Reza Gladys masih bergulir di Polda Metro Jaya. Setelah sebelumnya Reza Gladys melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang hingga Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra jadi tersangka. Kini baik Nikita Mirzani maupun Reza Gladys tampak saling sindir lewat media sosial. Nikita Mirzani dan Mail Saputra ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada 20 Februari 2025. Seharusnya pemeriksaan pertama Nikita Mirzani dan Mail Saputra dengan status tersangka digelar pada hari yang sama. Namun Nikita Mirzani minta pemeriksaan ditunda sampai 3 Maret 2025 karena urusan pekerjaan. Menanggapi hal itu, pihak Reza Gladys yang diwakili oleh kuasa hukumnya Julianus Sembiring mengungkapkan amarahnya. Bahkan dirinya minta Nikita Mirzani segera dilakukan penahanan paksa. Tidak terima pihak Nikita Mirzani dan Mail meminta pemeriksaan ditunda, Julianus menyinggung terkait adanya unsur pelanggaran dari pihak Nikita Mirzani. Ia menyebut Nikita Mirzani sudah 2 kali mangkir pemeriksaan hingga menilai Nikita Mirzani tidak kooperatif. Lebih lagi, Julianus turut menyinggung perihal barang bukti sebuah handphone milik saksi Dr. Oki Pratama. Dalam proses penyitaan, Dr. Oki sempat meminta izin pinjam pakai kembali ponselnya yang sempat disita. Menurut pihak Reza Gladys, kondisi itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran hingga dianggap tindakannya tidak kooperatif. Lantas, pihaknya mengkhawatirkan pihak Nikita Mirzani bisa melakukan penghilangan barang bukti. Terkait adanya 3 unsur kesalahan pihak Nikita Mirzani dan Mail itu membuat Julianus bertekad keduanya harus segera ditahan. Lebih lagi, pihaknya meminta kedua tersangka untuk segera dilakukan penahanan paksa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah pasti dan jelas ini mah titisannya si Panda dan geng-gengnya gitu. Lu penasaran dan gak sabar nunggu kan Nikita Mirzani pakai baju warna orange. Sering kok dia pakai gaun orange, kemeja orange, sering di mana mata lu kagak lu pakai. Lu denger nih baik-baik. Si dokter itu minta ke dokter Oki untuk ketemu Kaniki. Akhirnya dia nelpon si Mail, which is dia pengen nutup mulut Kaniki. Kalau produk dia tidak ilegal, tidak melanggar aturan yang ada, ngapain dia harus nutup mulutnya Kaniki? Dia yang nawarin uang itu gitu. Sekarang seolah-olah Kaniki dibuat menjadi tersangka yang dibilang memeras, meminta uang. Sorry, tanpa lu kasih uang ke Nikita Mirzani pun, pundi-pundi atau pintu-pintu rezeki dia kebuka. Dia nggak penyanyi aja diundang nyanyi di mana-mana. Lu paham gak sampai sono? Kaget ntar lu tahu hasilnya. Udah lu puji aja nih si Panda sama geng-gengnya kata gue. Paham lu sampai sini? Lu masih penasaran pengen nungguin kan Nikita Mirzani pakai baju warna orange? Sering kok dia pakai gaun orange dan baju-baju yang lain. Dasar lu. Artis Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengancaman dan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys, seorang dokter kecantikan sekaligus pengusaha skincare. Bukan hanya Nikita Mirzani, asistennya pun yang berinisial IM juga ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang serupa. Nah teman-teman, kemarin itu Nikita Mirzani baru saja menyelesaikan kasus yang menimpa anaknya Loli atau Laura. Sekarang Nikita Mirzani sudah menghadapi kasus baru lagi. Menurut kalian, misalkan Nikita Mirzani ini bersalah, kira-kira hukumannya berapa? 20 tahun penjara, benar sekali ya. 20 tahun penjara itu bukan waktu yang sebentar teman-teman. Terus kalau misalkan kalian disuruh memilih, kira-kira kalian itu mau mendukung siapa? Nikita Mirzani kah atau Dr. Reza Gladys ya? Coba tulis di kolom komentar, kira-kira Nikita Mirzani ini beneran melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys atau itu hanya sebatas fitnah dari Dr. Reza Gladys? Tulis di kolom komentar ya. Dari kasus Nikita Mirzani ternyata masih banyak yang goblok ya. Nggak bisa bedakan yang mana pemerasan, yang mana penyuapan. Ini kan Nikita Mirzani dibilangnya melakukan pemerasan. Padahal kalau kata dia merasa disuap sama si sono, ya si sebelah gitu. Buat yang masih goblok nggak bisa bedain yang namanya pemerasan itu apa sama penyuapan itu apa, lu tonton ini sampai habis ya. Sekarang gue mau bahas tentang pemerasan dulu. Apa yang dimaksud dengan pemerasan? Nih, pemerasan. Nih, ambil kain, kasih air, ya, kasih air kayak gini. Nah, ini namanya pemerasan. Nah, tuh, ini pemerasan. Diperas sampai kering, ya. Tuh. Sekarang penyuapan, lu jangan bergerak kemana-mana. Penyuapan, sabar. Penyuapan ini, ya, lu ambil sendok, ya, ambil sendok, lu ambil apa lagi nih? Nah,
Penyuapan kayak gini nih ya, lu bersendok, habis itu nih. Nah, penyuapan nih. Buka mulut. Pesawat terbang, biasa anak kecil kayak gitu tuh ya, kalau susah makan nih. Pesawat terbang mau lewat. Nah, biar masyarakat menilai tuh ya. Nah, sekarang udah jelas ya bedanya pemerasan sama penyuapan tuh apa. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk hakimnya Nikita Mirzani di peradilan nanti. Dalam pertarungan Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, menurut hemat saya sama-sama kuat. Mereka sama-sama punya backing, mereka sama-sama punya celah atau senjata pamungkas untuk saling menekan, saling serang. Tetapi faktanya netizen lebih banyak yang mendukung Nikita Mirzani. Nah, namun saran saya kepada netizen yang mendukung Nikita Mirzani, dukunglah aksinya dalam membongkar kebusukan mafia skincare, tetapi tidak untuk yang terkait penerimaan uang dari Reza Gladys. Karena untuk penerimaan uang, aspek Nikita Mirzani menerima uang itu debatable, jadi bisa sangat diperdebatkan mengenai kasus hukumnya. Tetapi niat Nikita Mirzani dalam memerangi mafia skincare itu yang perlu kita dukung. Kenapa? Karena para pembeli skincare rata-rata adalah emak-emak yang ekonominya juga tidak bagus-bagus amat, yang hasil untuk membeli skincare itu emak-emak juga sering dapat dari suaminya, yang suaminya banting tulang untuk mendapatkan uang itu, kan begitu. Walaupun ada juga netizen yang mendapat uang sendiri untuk beli skincare, tetapi mafia skincare ini sudah meresahkan. Maka pemerintah harusnya bertindak tegas terhadap mafianya. Jangan justru blunder lagi, blunder malah memerangi para pembongkar mafia-mafia tersebut. Intinya, saya sebagai netizen dan pengamat perilaku sangat setuju siapa yang bersalah dan terbukti bersalah harus mendapatkan hukuman, baik Nikita Mirzani maupun Reza Gladys. Tetapi semangat dan perjuangan untuk melawan mafia skincare itu yang harus didukung penuh. Salam perjuangan. Katanya kira-kira tidak ada kesalahannya Reza Gladys sama sekali. Terus poin kedua, kenapa tidak ditelusuri apa juga alasannya Reza Gladys? Intinya begini bro, saya sudah jelaskan kalau misalnya memang kepolisian menetapkan tersangka, itu pasti secara bukti pasti sudah memenuhi untuk penetapan tersangka. Persoalan cepat, di split, apa dan lain-lain saya nggak tahu ya, terserah. Intinya saya juga sudah dengar keterangannya Nikita Mirzani. Katanya Nikita Mirzani, tunggu kalian kalau misalnya nanti saya bisa membalikkan semua datanya. Dan memang kalau berdasarkan keterangannya Nikita Mirzani, dia tidak berkomunikasi langsung, dia tidak pernah terima langsung dan lain-lain. Intinya di sini saya tidak bela siapapun, saya tidak mendukung siapapun, saya cuma jelaskan secara regulasi. Saya bilang kalau Reza Gladys itu pintar karena dia melapor secara kepolisian dan secara aturan hukum. Nikita Mirzani juga paham, katanya apa? Ya nggak apa-apa kalau ditetapkan tersangka, saya udah sering mengalami masalah kayak gini. Kan ada persidangan, nanti sisanya saya jelaskan di sana. Kalau memang terbukti kalian tidak sesuai seperti apa yang kalian tuduhkan, silakan hati-hati. Kayak gitu teman-teman, intinya saya nggak bela siapapun dan tidak di pihak siapapun. Thank you. Guys, kalian tahu tidak hanya kita sebagai masyarakat biasa saja yang ikut melihat, menyoroti terkait dengan kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza ini. Sekelas pejabat tinggi Polri, Irjen Pol Ricky Sitohang ikut mengomentari, menyoroti kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza ini. Kalian tahu Irjen Pol Ricky Sitohang ini
menanggapi terkait dengan status tersangka NM yang baru-baru ini telah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reja. Bapak Irjen Pol Ricky Sitohang ini menyebut agar NM kooperatif dalam proses hukum yang saat ini telah terjadi. Bahkan Irjen Pol Ricky Sitohang ini mengetahui status NM yang saat ini akan mendapatkan panggilan kedua seminggu setelah NM ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyebut jangan sampai penyidik melakukan upaya jemput paksa kepada NM dan melakukan penahanan terhadap dirinya. Wow,